Yang pertama adalah Lazada. Lazada adalah pusat perbelanjaan online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari alat elektronik, perlengkapan rumah tangga, alat kesehatan, dan produk kecantikan. Yang kedua adalah Shopee. Shopee adalah pusat perbelanjaan online yang menawarkan berbagai macam jenis produk yang sama seperti Lazada. 3. Zalora. Zalora adalah web e-commerce yang khusus menjual berbagai macam jenis fashion dari berbagai brand untuk pria dan wanita. 4. Bukalapak. Bukalapak adalah situs belanja online yang menawarkan berbagai macam barang sama seperti Lazada dan Shopee. Tokopedia adalah pusat perbelanjaan online atau alat khusus elektronik dengan berbagai brand. 6. Blibli.com. Sama seperti Tokopedia, Blibli juga menjual khusus alat elektronik seperti HP, kamera, laptop, dan lain-lain. 7. ebooks.com adalah perbelanjaan yang khusus menjual aksesoris Apple. 8. tiket.com. Website e-commerce yang menyediakan pemesanan kamar hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket hiburan, dan tiket event. 9. Amazon.com. Situs e-commerce berskala internasional yang menyediakan berbagai macam produk. Dan yang terakhir ada eBay, merupakan salah satu aplikasi jual beli barang bekas yang sangat mendunia. Yang pertama ada Andra Aludita. Blog ini menyajikan informasi tentang review makeup dan skincare. Yang kedua ada Alodokter, merupakan blog kesehatan dan konten-konten yang berisi informasi seputar dunia kedokteran. Yang ketiga ada Aib Nurul Hidayah, berisikan tentang informasi seputar dunia rekam medis. Yang keempat ada anakjajan.com, berisi tentang review makanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima ada Iwan Banaran. Blog ini mengulas berbagai jenis sepeda motor dan pernak-perniknya secara jelas dan fun, sehingga sangat informatif bagi pembacanya. Keenam, Dunia Psikologi. Blog ini berisi tentang kumpulan tips-tips dan artikel psikologi. 7. Ada Halodoc, berisi tentang informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. 8. Ada mytipscantik.com. Blog ini berisi tentang tips-tips seputar kecantikan. 9. Ada Backpack Story, blog yang berisi kisah perjalanan Arif Rahman baik di berbagai daerah maupun di luar negeri dan tips-tips traveling. Dan yang terakhir ada First Book Space. Blog ini berisi tentang review dan komentar penulis mengenai buku yang telah dibacanya. Yang pertama ada Udemy. Udemy adalah layanan e-learning yang bukan untuk pelajar atau mahasiswa, tapi pelajar atau mahasiswa pun bisa mengikuti pelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua ada Edmodo, memungkinkan guru untuk memberikan tugas kepada muridnya secara digital. Yang ketiga ada Kuiper School. Web ini guru dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran ujian serta nilai siswanya. Siswa dapat mengerjakan tugas secara online dengan mudah. Yang keempat, ada Rumah Belajar atau Mobile Edukasi. Website ini memiliki fitur pendukung yang berupa aplikasi mobile e-learning, aplikasi Tryout UN. Selanjutnya ada Zenius. Zenius Education adalah materi yang ada pada website, mencakup materi mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Wikipedia
merupakan website pendidikan terbesar di dunia, dan materi yang ada mulai dari artian kata, sejarah, budaya, teknologi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ruang guru, materi yang ditawarkan cukup banyak. Siswa juga dapat belajar dengan guru profesional di bidangnya, dengan memberikan pelajaran atau materi secara video. Google Books. Seperti layaknya perpustakaan, Google Book juga menyediakan berbagai jenis buku yang bisa dibaca secara digital. Edukasi.co.id. Situs ini diperuntukkan untuk pelajar SMP dan SMA dengan materi yang sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Dan yang terakhir, ada Rumah Belajar Kemendikbud. Pada website ini, para guru dapat berkontribusi dalam membuat media pembelajaran sendiri yang nantinya akan ditampilkan pada portal Rumah Belajar ini. Yang pertama ada liputan6.com, berisi tentang kabar terkini dunia, situs terpercaya seputar politik, bola, peristiwa, hingga teknologi. Yang kedua ada detik.com, update berita terbaru hari ini, peristiwa kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, dan lainnya. Yang ketiga ada Tribun News, yang menyajikan berita terkini di Indonesia seputar olahraga, sepak bola, seleb, dan lifestyle. 4. Ada kompas.com, kabar harian terbaru, terpercaya, terlengkap, seputar politik, ekonomi, travel, teknologi, otomotif, dan lain-lain. 5. Ada sindonews.com, situs berita terbaru seputar Indonesia dan internasional. 6. Ada kumparan.com, media berita kolaboratif terkini yang menyajikan informasi news, sepak bola, ekonomi, dan politik. 7. Ada viva.co.id, berisi tentang berita harian terkini, menyajikan berita dan kabar terbaru seputar politik hingga berita lifestyle dan olahraga. Merdeka.com, berisi tentang berita politik, ekonomi, hukum, kriminal, olahraga, dan otomotif. 9. CNN Indonesia, menyajikan berita terbaru seputar nasional, politik ekonomi, internasional, hiburan, dan gaya hidup. Dan yang terakhir ada tirto.id, menyajikan tulisan dan infografik berita nasional dan internasional berdasarkan fakta. Yang pertama ada Kaskus. Jutaan orang menggunakan Kaskus untuk mencari informasi, berbagai hobi, bergabung dan berinteraksi dengan berbagai komunitas. Kedua, Tangan di Atas, suatu komunitas yang beranggotakan wirausahawan muda dan orang-orang yang berminat pada wirausaha. 3. Hijabers Community, komunitas yang menjadi wadah para muslimah untuk bersilaturahmi dari fashion hingga studi islami. 4. Detik Forum, forum diskusi seputar gosip artis, selebriti terkini, berita politik, viral, dan unik. 5. Traveler Kaskus, forum diskusi untuk para penggemar traveling, berbagai ulasan tempat wisata dan tips-tips traveling. 6. Diskusi Web Hosting, forum hosting dan programming terbesar dan nomor 1 di Indonesia untuk berdiskusi mencari solusi masalah. Goodreads, mengenai buku favorit. Female Daily, diskusi tentang seputar kecantikan, skincare, make up khusus untuk perempuan. Dan yang terakhir ada modifikasi.com, komunitas online yang membahas seputar dunia otomotif. Yang pertama ada Behance, merupakan tempat bagi desainer dan animator. Yang kedua ada Kreavi, mulai dari desain, ilustrasi, branding, desain kemasan, dan geografi.
Yang ketiga ada Pinterest, situs portofolio online yang dapat dijadikan wadah untuk membagikan foto, gambar, dan video. 4. Ada The Fine Art, adalah seni galeri digital yang cocok untuk memajang karya atau hanya sekedar mencari informasi. Ada Carbon Made, yang sudah menghasilkan 1 juta karya dari seluruh desainer dunia. Yang kelima ada Adobe Portfolio, situs yang menyediakan cara pembuatan website portofolio secara kreatif dan profesional. Ada Dribbble. Dribbble adalah situs yang ditujukan untuk para desainer dunia yang fokus pada bidang grafis. 7. Ada Crevado, situs yang memungkinkan para penggunanya mengunggah file dalam berbagai bentuk seperti PDF, GIF, foto, video, dan format lain. Kemudian ada Wix. Situs ini kita bisa membuat portofolio dengan menggunakan sejumlah opsi yang telah tersedia. Kemudian yang terakhir ada ArtStation. Web ini ditujukan khusus bagi yang menyukai dan membuat desain grafis maupun gambar yang berkaitan dengan game, film, dan hiburan. Pertama, kita membuka www.hostinger.co.id. Pada web tersebut, hostinger.co.id, muncul beranda seperti gambar tersebut. Kemudian kita scroll sampai ke bawah, lalu mengisi nama domain. Misalnya fadilaaulia.com. Kemudian kita mencari apakah nama domain tersebut masih tersedia. Jika tampilan seperti ini, artinya nama domain tersebut masih tersedia dan terdapat biaya sewa domain selama setahun. Yang pertama ada niagahoster.co.id. Yang kedua ada Domainesia. Yang ketiga ada ID Cloud Host. Yang keempat ada Indo Website. Yang kelima ada Dapur Hosting. Yang keenam ada Exabytes. Yang ketujuh ada ID Web Host. Yang kedelapan ada Warna Host. Yang kesembilan ada Master Web. Dan yang terakhir ada Jetorbit. Yang pertama ada niagahoster.co.id. Yang kedua ada Domainesia. Yang ketiga ada ID Cloud Host. Yang keempat ada Indo Website. Yang kelima ada Dapur Hosting. Yang keenam ada Exabytes. Yang ketujuh ada ID Web Host. Yang kedelapan ada Warna Host. Yang kesembilan ada Master Web. Dan yang terakhir ada Jetorbit. Ini merupakan perbedaan dari CMS WordPress dan CMS Joomla. Dari perbedaan tersebut, menurut saya, WordPress adalah pilihan yang tepat karena lebih mudah mengatur halaman, post, dan template-nya lebih beragam daripada CMS Joomla. Yang pertama ada garudaristekbrain.go.id. Yang kedua ada sintaristekbrain.go.id. Yang ketiga ada www.alodita.com. Keempat ada www.umma.id. Kelima ada ristekbrain.go.id. Keenam ada setara.kemendikbud.go.id. Ketujuh ada ujungpandangpost.com. Kedelapan ada sulawesiexpress.com. 9 ada infoaktualnews.com. Dan yang terakhir ada anakjajan.com.
Yang pertama ada lazada.co.id. Yang kedua ada shopee.co.id. Yang ketiga ada ebay.com. Yang keempat ada edmodo.com. Yang kelima ada tangandiatas.com. Yang keenam ada artstation.com. Yang ketujuh ada youtube.com. Kedelapan ada instagram.com. 9 ada kaskus.co.id. Dan yang terakhir ada twitter.com.